Neneknya Mbak Tania, yaitu Mbah Karti, yang ternyata selama ini dianggap oleh Mbak Tania sebagai nenek yang sangat religius, sangat ramah, sangat baik terhadap semua orang. Ternyata di belakang semua itu, Mbah Karti ini adalah seorang dukun pelet dan juga santet. Yang dimana itu membuat Mbak Tania kaget dan terkejut dan sangat sedih. Karena pada kenyataannya neneknya adalah seorang dukun. Assalamualaikum, ketemu lagi nih sama saya Misbah Muthaharun. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan yang sehat selalu, amin ya robbal alamin. Lur teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata pengalaman yang datangnya dari seorang narasumber. Tapi untuk kali ini spesial karena kata narasumbernya namanya nggak usah disamarkan mas, karena ini juga memang kisah nyata yang benar-benar saya alamin. Karena dibilang aib itu sebenarnya bukan terlalu aib sih. Nah, kalaupun bukan aib ya, tapi agak sedikit nyerempet ke suatu perbuatan yang menyalahi norma agama. Nah, yang dimana narasumber kita ini namanya adalah Mbak Tania. Nah, Mbak Tania ini usianya kurang lebih sekitar 24 tahun. Nah, beliau ini bekerja di salah satu perusahaan jadi call center sebuah provider yang dimana tidak disebutkan di sini. Yang dimana Mbak Tania ini mengalami sebuah pengalaman atau kejadian mistis yang sangat menyeramkan, dan itu pertama kali dialami dalam hidupnya Mbak Tania pada saat Mbak Tania ini menginap di rumah neneknya. Nah, neneknya Mbak Tania ini namanya adalah Mbah Karti. Nah, untuk Mbak Tania sendiri itu tinggalnya atau aslinya tuh orang Semarang dan bekerja di Semarang juga. Nah, terus gimana nih ceritanya? Lengkapnya seperti apa? Kisah menyeramkannya seperti apa? Nah, nggak usah lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Mbak Tania menceritakan di suatu malam pada saat Mbak Tania ini menginap di rumah mbahnya, Mbah Karti. Nah, ceritanya Mbak Tania itu lagi liburan terus nginep di rumah neneknya. Karena kebetulan neneknya itu tinggal seorang diri. Karena semenjak ayah ibunya Mbak Tania ini meninggal, jadi nggak ada yang ngurusin. Jadi sanak saudaranya itu nggak ada yang datang nengokin Mbah Karti. Jadi memang benar-benar hidup sendiri. Nah, usianya Mbah Karti sendiri pada saat itu, pada saat kejadian Mbak Tania mengalami peristiwa yang menyeramkan, kurang lebih itu usianya sekitar 65 sampai 67 tahun. Kisaran segitu. Ya, udah tua. Nah, karena Mbak Tania ini memang sangat sayang dan sangat mencintai neneknya, kemudian ketika liburan itu dia sempetin mampir dan nginep di rumahnya nenek atau Mbah Karti ini. Nah, ceritanya pada malam itu sekitar jam 11 malam. Nah, itu situasinya itu udah sepi karena memang di kampung ya. Itu masih di daerah Semarang juga, tapi Semarang yang paling selatan, paling ujung, dan itu sebuah perkampungan. Nah, ketika Mbak Tania ini dia mau tidur jam 11 itu dia masih mainan HP kan, karena belum terbiasa dengan suasana ketika nginep di rumah neneknya itu. Jadi dulu pernah nginep tapi ketika dia masih kecil. Ya paling dia datang ke situ waktu orang tuanya masih hidup, ya Mbak Tania itu ya paling sekedar main doang, nggak sampai nginep. Kalaupun nginep itu juga sama orang tuanya. Nah, itu pertama kali ketika dia menginap di rumah mbahnya tanpa kedua orang tuanya. Hanya berdua saja dengan Mbah Karti. Nah, ini jam 11 nih, habis main HP kan. Kita balik lagi ke ceritanya Mbak Tania. Nah, itu Mbak Tania tiba-tiba mendengar ada suara ketukan pintu. Tok, 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 tok. Awalnya dia dengar cuman mungkin apa ya, tetangga sebelah kali. Tapi ternyata setelah diperhatikan lagi bukan. Itu ternyata dari pintu rumahnya Mbah Karti sendiri, neneknya Mbak Tania. Dengerin lagi tuh, tok 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 tok. Tapi kok nggak bilang salam gitu lah, assalamualaikum atau gimana, enggak. Terus nggak ada suara orang memanggil juga. Jadi cuma apa ya, ketukan pintu aja. Nah, mendengar hal itu, kemudian akhirnya Mbak Tania ini bangun dari rebahannya di kamarnya itu, di kamar rumah neneknya. Dia bangun, dia melangkahkan kakinya untuk memastikan dan melihat siapa nih yang mengetuk pintu. Ya Mbak Tania juga sempat, siapa nih malam-malam mengetuk pintu kayak gini, bertamu jam 11. Sedangkan nenek ini kan hidup sebatang kara seorang diri. Lagian nggak ada saudara yang pernah datang juga. Tetangga ya ada kepentingan apa jam segini.
Lagian ngetok tapi kok nggak manggil-manggil. Nah begitu pikirnya Mbak Tania. Nah kemudian tangannya Mbak Tania itu perlahan membuka gorden tuh, gorden jendela yang dekat pintu. Nah ketika Mbak Tania ini membuka sedikit gorden buat mengintip, nah di situ keanehan terjadi. Tiba-tiba Tania itu melihat dengan jelas sesosok wanita tua yang berdiri di depan pintu rumahnya Mbah Karti. Dan si wanita tua tersebut itu maksudnya nggak mengedarkan pandangannya kemana-mana, tapi tetap fokus memandangi daun pintu rumahnya Mbah Karti dan diem, nggak mengeluarkan suara apapun. Jadi cuma kayak tok 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 seperti itu. Dan itu semua masih teringat jelas di dalam ingatannya Mbak Tania sampai sekarang. Jadi sosok wanita tua tersebut itu berbadan tinggi dan juga memiliki rambut yang sangat panjang. Dan karena hal itulah yang membuat Mbak Tania seketika itu terkejut dengan seluruh tubuh yang gemeter nggak karuan. Kenapa? Karena Mbak Tania ini pun tahu kalau apa yang dia lihat, sosok perempuan tua yang berdiri di depan pintu rumah Mbah Karti neneknya, itu bukan manusia tapi setan. Dan di tengah-tengah Mbak Tania ini masih terdiam dengan kedua matanya yang melihat sosok tersebut. Tiba-tiba Mbak Tania itu mendengar ada suara orang yang memanggil namanya. Nah manggilnya itu dengan suara yang lirih, suara yang pelan. Tania, Tania. Nah mendengar hal itu Mbak Tania langsung menoleh. Dan ternyata ketika Mbak Tia menoleh adalah si Mbah Karti ini, neneknya Mbak Tania yang memanggil. Nah di situ dengan suara lirih si neneknya Mbak Tania, Mbah Karti itu kayak seakan-akan mengisyaratkan bahwa apa yang dilakukan Mbak Tania itu sangatlah berbahaya ketika dia berada di dekat pintu terus kemudian mengintip sosok makhluk tersebut. Nah Mbak Tania ngomong kan ketika dia noleh, "Mbah, ada orang, ada tamu di depan." Walaupun Mbak Tania sebenarnya udah menyadari kalau di depan itu bukan manusia. Nah terus kata Mbah Karti kayak gini, "Sini, sini, Reneo, menunggu lo. Sini, sini, kemarilah dan tundukkan kepalamu." Seperti itu perintah Mbah Karti dengan suara yang lirih, yang pelan dan semakin pelan malah justru. Sambil tangannya itu melambai-lambai memanggil si Mbak Tania agar mendekat kepada si Mbah Karti ini. Nah tapi sayangnya ketika Mbak Tania ini belum sempat melangkah ke arah neneknya, tiba-tiba Mbak Tania itu kembali mendengar suara ketukan pintu yang kali ini lebih keras dari ketukan pintu yang sebelumnya. Tok 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 tok, tok 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 tok. Lebih kencang suaranya. Dan tanpa memperdulikan hal itu, tanpa memperdulikan suara ketukan pintu yang semakin keras, Mbak Tania ini langsung buru-buru melangkahkan kakinya menuju ke tempat neneknya, tempat di mana neneknya itu memanggil, melambaikan tangan. Dan disertai dengan perasaan yang udah kayak gemeteran, berdebar jantungnya, nggak menentu karena takut. Karena Mbak Tania sadar itu bukan manusia, tapi setan. Dan singkat ceritanya, akhirnya Mbak Tania pun ikut masuk ke dalam kamarnya si Mbah Karti. Nah, dan saat itu juga Mbak Tania itu merasa bahwa di dalam kamarnya Mbah Karti itu aneh banget di situ. Nah kenapa aneh? Ya gimana nggak aneh? Jadi di kamarnya Mbah Karti pada malam itu Mbak Tania itu melihat banyak sekali taburan garam dapur yang memang sengaja ditabur di sekeliling kamarnya Mbah Karti. Dan juga di situ Mbak Tania melihat kayak daging ayam yang udah dicincang-cincang, udah dipotong-potong dan ditaruh di setiap sudut atau di setiap pojok kamarnya Mbah Karti. Nah itu aneh, buat apa ini semuanya? Dan nggak berhenti di situ aja. Jadi nggak cuma garam sama cincangan daging ayam, tapi di situ juga ada kayak ditaburin bunga-bunga gitu loh. Lah terus di situ ada kayak tempat buat ngebakar kemenyan sama dupa. Nah kata Mbak Tania dalam hati, ini nenek lagi apa sih maksudnya? Kayak memberikan sebuah persembahan tapi buat siapa gitu loh. Mbak Tania bingung di situ, bertanya-tanya di dalam benaknya itu. Dan karena melihat hal tersebut Mbak Tania ini menjadi terkejut dong. Dan terkejutnya itu bukan main. Dan saat itu Mbak Tania langsung menanyakan kepada Mbah Karti bahwa apa yang dilakukan Mbah Karti ini untuk apa. Dan saat itu Mbah Karti yang lagi sibuk memutar koreknya yang nanti untuk membakar kemenyan dan juga dupa. Yang memang saat itu terletak kan di kamarnya Mbah Karti itu ada meja. Yaitu kemenyan sama dupa itu ditaruh di atas meja tersebut. Dan itu nanti bakalan dibakar sama Mbah Karti. Nah Mbak Tania nanya tentang hal itu. "Mbah, sepurone iki mbah iku ngopo? Lapo gawe koyok ngene? Mbah, maaf, mbah ini ngapain? Mbah ini mau buat apa? Kayak gini, maksudnya bakar kemenyan dupa itu buat siapa?" Tanya Mbak Tania dengan sopan kepada Mbah Karti neneknya. "Nduk, awakmu iki leh pertama nginep di gene.
Dadi kabeh iki durung kenal karo awakmu. Nduk, Tania, kamu ini baru pertama kali menginap di sini hanya berdua sama nenek. Jadi mereka semua itu belum mengenal kamu. Jawab dari si Mbah Karti ketika Tania nanya. Loh, kok mboten nyambung toh Mbah jawabannya? Loh, kok nggak nyambung ya Nek? Tentang pertanyaanku jawabannya kayak gitu. Tanya balik lagi tuh sama Mbak Tania ke Mbah Karti. Ya wis nduk, saiki ngene, bukaan iku lawang ndek mburimu. Terus deloken nak njaba, iku ana apa, ana sapa? Nduk Tania, ya udah kalau gitu sekarang kamu buka pintu yang ada di belakangmu dan kamu lihat ada siapa di luar sana, maksudnya di luar kamarnya si Mbak Karti. Nah begitu kata Mbak Karti. Dan ketika Mbak Tania ini berhasil membuka sedikit pintu dari kamarnya Mbak Karti, Mbak Tania saat itu memang melihat pemandangan yang sangat-sangat menyeramkan. Kenapa Lur? Bener. Malam itu Mbak Tania melihat sosok nenek-nenek tua yang tinggi, rambutnya panjang, yang tadi dia lihat di luar atau di pintu rumahnya si Mbah Karti, tiba-tiba saat itu udah berada di dalam atau di luar kamarnya Mbah Karti ketika Mbak Tania membuka pintu kamarnya itu. Kaget dong Mbak Tania, sosok tersebut udah tiba-tiba masuk dan ada di dalam rumah. Dan di situ Mbak Tania kayak melihat sosok tersebut itu seakan-akan lagi menunggu sesuatu dan nggak tahu siapa dan apa yang lagi ditunggu oleh sosok tersebut. Rambutnya yang panjang, wajahnya yang pucat, yang kayak lesu, terus menyeramkan kayak mayat hidup dan orangnya itu tinggi, nenek-nenek. Dan pemandangan itu memang benar-benar pemandangan pertama kali dalam seumur hidup melihat sosok makhluk halus atau setan dengan nyata tepat persis ada di depan matanya. Dan itu nggak akan pernah bisa dilupakan sama Mbak Tania seumur hidupnya, katanya seperti itu. Dan di sela-sela si Mbak Tania ini lagi masih memperhatikan sosok tersebut, tiba-tiba pandangannya Mbak Tania itu teralihkan ketika Mbak Tania itu mendengar suara gemerincing yang ketika dia dengarkan itu suaranya sangat jelas dan semakin jelas. Tapi sayangnya sebelum Mbak Tania ini tahu persis dan melihat siapa pemilik suara yang begitu gemerincing tersebut, tiba-tiba tangannya Mbak Tania itu ditarik sama Mbah Karti neneknya dan kemudian ditutup pintu kamarnya. Jadi seakan-akan Mbah Karti ini mengisyaratkan bahwa Mbah Karti udah cukup untuk memperlihatkan semuanya yang ada di rumahnya Mbah Karti kepada cucunya yaitu Tania. Nah, di situ kan Mbak Tania malah semakin penasaran dong. Nah, setelah semuanya udah tenang, pintu kamarnya udah ditutup, si Mbah Karti udah duduk. Nah, di sini Mbak Tania nanya lagi tentang apa yang sebenarnya terjadi dan ada di rumah neneknya itu. Dan malam itu juga Mbah Karti menceritakan semuanya kepada Mbak Tania tanpa ada yang ditutup-tutupi, tanpa ada yang dirahasiakan sedikit pun terhadap cucu tersayangnya itu. Diceritakan semuanya sama Mbah Karti. Setelah diceritakan semuanya, dan ternyata apa Lur teman-teman? Ternyata selama ini neneknya Mbak Tania, Mbah Karti, beliau Mbah Karti itu ternyata adalah seorang dukun pelet dan juga dukun santet. Dan itu membuat Mbak Tania nih kaget banget. Dia nggak percaya kalau ternyata selama ini neneknya itu berprofesi sebagai dukun. Dan semua penampakan yang dilihat sama Mbak Tania di dalam rumahnya si Mbah Karti, itu ternyata mereka semua adalah perewangannya si neneknya atau Mbah Karti, atau peliharaan makhluk-makhluk halus itu. Dan pekerjaan atau profesi sebagai seorang dukun itu memang sengaja dilakukan oleh Mbah Karti. Itu ya sebenarnya karena kebutuhan untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari. Ya karena itu tadi di awal cerita saya bilang Mbah Karti itu semenjak orang tuanya Mbak Tania itu meninggal, beliau itu hidup sebatang kara, nggak ada keluarga, saudara yang ngejenguk atau membesuk. Karena kebetulan orang tuanya Mbak Tania ini anak tunggal dari si Mbah Karti. Nah suaminya Mbah Karti sendiri udah meninggal lama dulu sebelum orang tuanya Mbak Tania ini menikah. Dan semenjak suaminya itu meninggal nggak mau menikah lagi tuh Mbah Karti. Jadi menjanda sampai usia tua, sampai punya cucu Mbak Tania. Mengetahui hal tersebut seketika Mbak Tania ini terkejut, dia nggak percaya, dia kayak tersambar petir di siang hari bolong, seolah-olah seperti itu. Karena ya apa ya, Mbak Tania itu nggak pernah punya sedikit pun pikiran tentang hal itu. Karena setaunya Mbak Tania selama dia mengenal nenek tercinta dan tersayangnya itu, neneknya itu orangnya sangat religius, orangnya itu ramah baik terhadap semua orang, dan gak ada ciri-ciri atau menandakan bahwa Mbah Karti itu adalah seorang dukun, apalagi dukun santet. Itu gak ada tanda-tanda seperti itu sedikit pun. Dari penampilannya, dari kehidupannya, dari rumahnya, itu gak ada tanda-tanda seperti itu. Tapi ternyata kenyataannya
Mbah Karti adalah seorang dukun. Nah, itu yang membuat Mbak Tania ini sangat kaget dan sangat terkejut bukan main. Dan tanpa memperdulikan hal tersebut, Mbak Tania akhirnya duduk di hadapan neneknya, Mbah Karti, yang saat itu lagi terduduk dan melamun seperti seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Nah, di sini Mbak Tania mencoba untuk ngomong sama Mbah Karti. Mbah sampun nggih, ampun ngeten malih. Mbah mandeg nggih. Mergane sedaya sing Mbah lakoni niku dosa. Kan taksih wonten Tania. Mangke Tania sing badhe ngrumat Mbah. Mbah mboten usah mikir napa-napa malih. Tania sakniki sampun kerja. Tania sakniki yatrane kathah. Sampun nggih Mbah. Simbah nderek Tania. Nderek teng kota. Urip sareng kalih Tania teng mriko. Mbah, sudah ya Mbah, cukup. Mbah berhenti, jangan lakuin kayak gini lagi. Karena yang lakuin Mbah itu dosa. Kan masih ada Tania Mbah. Tania sekarang udah kerja. Tania sekarang uangnya udah banyak. Sudah ya Mbah. Mbah, sekarang Mbah ikut Tania ke kota. Kita tinggal bareng di sana. Kita hidup bersama. Semua kebutuhan Mbah biar Tania yang nanggung. Jadi Mbah gak usah mikir apa-apa lagi ya Mbah. Ikut Tania ke kota ya Mbah. Kata Mbak Tania seperti itu, mengajak neneknya untuk tinggal bareng, hidup bersama di kota, dan menyuruh neneknya untuk meninggalkan semua praktek perdukunan yang selama ini ternyata dilakoni oleh Mbah Karti. Untuk hanya alasannya tuh untuk biaya kehidupan sehari-hari. Karena apa, di sini Mbak Tania itu ya dia itu merasa kasihan dan merasa sangat bersalah kalau neneknya memang benar-benar melakukan praktek perdukunan seperti itu. Oke lah kalau misalkan praktek perdukunan hanya dukun pelet. Nah ini santet. Yang santet udah pasti dong itu tujuannya untuk mencelakai orang lain atau bahkan untuk membunuh orang lain. Walaupun sebenarnya pelet ini juga nggak baik karena takutnya nanti disalahgunakan untuk memikat pasangan orang lain atau ya untuk orang yang melakukan selingkuh, itu kan juga bisa seperti itu. Nah menurut Tania itu perbuatan yang sangat salah, apalagi dilakukan oleh seorang nenek-nenek, dan itu neneknya Mbak Tania sendiri. Nah di situ Mbak Tania ngerasa salah karena dia ngerasa bersalahnya tuh kurang memperhatikan si Mbah Karti neneknya itu, sehingga Mbah Karti akhirnya dengan terpaksa melakukan praktek perdukunan. Nah ternyata untuk latar belakangnya Mbah Karti dulu memang itu adalah Mbah Karti ketika masa mudanya itu dulu suka atau pernah berguru dan mempelajari sebuah ilmu yang dimana ilmu itu sebenarnya multifungsi, bisa itu tadi untuk mencelakai orang, untuk memikat orang, dan mungkin untuk sarana usaha sebagai ya kayak macam jimat seperti itu. Intinya multifungsi, tapi pada saat itu yang sering dipakai oleh Mbah Karti itu ya justru malah untuk mencelakai orang. Nah di sini Mbah Karti juga sempat memberikan penjelasan, loh Mbah ini kan juga nggak selamanya dan nggak murni mencelakai orang, Do. Mbah ini juga kan membantu orang untuk menyantet orang. Itu juga kan Mbah menolong siapa? Menolong orang yang minta bantuannya Mbah untuk menyantet musuhnya, saingan bisnisnya, saingan usahanya. Dan juga pelet, Mbah juga kan membantu orang yang suka sama orang biar orang itu juga membalas perasaannya. Itu pengertiannya Mbah Karti seperti itu. Kemudian dijelaskan sama si Mbak Tania, Mbah, yang Mbah pikir itu iya benar, Mbah membantu orang. Tapi membantunya itu membantu dalam hal yang salah. Ketika orang minta bantuan untuk disantet atau untuk mengirimkan santet, ya itu udah pasti salah. Walaupun Mbah ini membantu, tapi membantu dengan cara yang salah untuk orang yang salah. Begitupun juga dengan pelet. Coba kalau misalkan kalau masih sama-sama single, sama-sama sendiri, sama-sama lega, nggak apa-apa, berarti di situ bisa menyatukan orang. Kalau misalkan nantinya jadi baik ya jadi ibadah. Tapi kan nggak mungkin seperti itu. Nah, apalagi yang memakai jasa peletnya Mbah itu nanti dipakai buat selingkuh, buat menggoda pasangan orang lain, suami atau istri orang. Itu kan juga salah Mbah. Pokoknya Mbah ikut Tania ke kota, udah kita hidup di sana bareng. Nah terus kata Mbah Karti lah, terus nanti kalau Mbah ikut Tania ke kota rumahnya gimana? Ya rumahnya nggak apa-apa, sesekali kita kunjungin. Kalau enggak ya kita jual aja. Enggak buat Tania kok, buat Mbah. Nanti kita beli rumah di sana, kita tinggal bareng di sana. Lagian Tania juga sendiri udah nggak punya siapa-siapa, bapak sama ibu udah meninggal. Tania juga anak tunggal sama kayak ibu. Ayo Mbah, tinggal bareng.
Nah, mendengar hal tersebut, Mbak Tania mengatakan seperti itu, mengajak Mbah Karti untuk tinggal bareng di kota dan meninggalkan profesinya sebagai seorang dukun pelet dan santet. Mbah Karti yang tadinya terlihat diam pun kemudian seketika menangis terseduh-seduh. Dan pada saat Mbah Karti ini lagi nangis terseduh-seduh, Mbak Tania itu tiba-tiba mencium aroma yang sengir atau aroma yang sangat tidak sedap, cenderung busuk. Dan aroma tersebut itu sepertinya bersumber tidak jauh dari tempat di mana Mbak Tania berada saat itu, yaitu di dalam kamarnya Mbah Karti. Dan ketika Mbak Tania ini mengarahkan pandangannya ke sudut kamarnya Mbah Karti, ke arah sumber aroma atau bau sengir dan busuk tersebut, tiba-tiba Mbak Tania melihat tepat persis di samping atau di sebelah meja di dalam kamarnya Mbah Karti yang terdapat ada kemenyan dan juga dupa. Ternyata ada sesosok pocong yang sedari tadi itu memperhatikan Mbak Tania yang lagi ngobrol sama Mbah Karti di dalam kamarnya. Sosok pocong tersebut itu berdiri diam memperhatikan mereka berdua dengan wajah yang mengerikan, menyeramkan. Wajahnya itu hancur, berantakan, dan mengeluarkan aroma amis, busuk, dan juga sengir. Melihat hal itu, Mbak Tania kan kaget, dia takut. Karena saking takutnya dia menutup kedua matanya dengan telapak tangannya. Dan memang pada malam itu memang Mbak Tania itu udah gemetaran badannya. Dia teriakan, "Wan, Mbah, apa itu Mbah?" teriak Mbak Tania. Dan nggak berhenti di situ aja. Di tengah-tengah Mbak Tania ini masih diteror oleh sosok pocong tersebut, tiba-tiba Mbak Tania kembali lagi mendengar suara gemerincing. Untuk yang kali ini suaranya itu lebih jelas, lebih deket lagi. Dan sepertinya memang udah ada di dalam rumahnya Mbah Karti. Dan itu memang benar-benar malam yang sangat-sangat menyeramkan. Dan kalau diingat-ingat lagi sama Mbak Tania, itu adalah malam di mana pertama kali di dalam hidupnya Mbak Tania mengalami sebuah kejadian peristiwa mistis yang menyeramkan yang dia alami ketika di dalam rumah mbahnya sendiri, Mbah Karti. Detik demi detik Mbak Tania lalui dengan perasaan yang sangat takut dan juga tubuh yang gemetaran. Di situ Mbak Tania hanya berlindung di pangkuannya si Mbah Karti, yang dimana saat itu Mbah Karti hanya diam membisu dan sesekali memandangi Mbak Tania sambil tersenyum. Dan Mbak Tania nggak tahu bakalan apa lagi yang terjadi selanjutnya. Dan sampai sekarang pun Mbak Tania itu tidak bisa untuk memastikannya. Maksudnya untuk memastikan ini memang benar-benar apa ya, kayak perewangan. Maksudnya memastikan tentang kejadian itu loh. Kenapa kok sampai pada muncul semua penampakan-penampakan itu, perewangan-perewangannya Mbah Karti. Maksudnya apa, tujuannya apa sengaja memperlihatkan diri atau niatnya ingin berkenalan karena itu adalah peliharaan dari neneknya atau gimana. Itu Mbak Tania itu sampai sekarang belum tahu, masih menjadi misteri di dalam pikirannya itu. Karena setelah Mbak Tania ini mendengar suara gemerincing tersebut, tiba-tiba Mbak Tania itu melihat Mbah Karti, dia itu kayak orang yang hilang kesadaran, terus kemudian kayak mencekik lehernya Mbak Tania. Dan wajahnya si Mbah Karti itu terlihat sangat aneh. Hampir mirip dengan sosok nenek-nenek tua yang tinggi tadi yang mengetok pintu. Dan lama-kelamaan pandangannya Mbak Tania itu tiba-tiba menjadi kabur. Dia juga susah untuk bernafas. Awalnya malam itu Mbak Tania itu mengira kalau dirinya, Mbak Tania itu sudah mati. Tapi nyatanya lur teman-teman, semua itu hanyalah sebuah keanehan yang memang menyeramkan, yang sampai saat ini Mbak Tania itu tidak bisa untuk menjelaskan apa yang sebenarnya peristiwa itu kok bisa terjadi di dalam hidupnya. Walaupun memang nyata dialami, tapi ya dijelaskan pakai logikanya Mbak Tania memang nggak bisa. Dan di akhir cerita nih, Mbak Tania sebenarnya ini hanya membagikan kisahnya, tapi sebenarnya Mbak Tania sendiri tidak bisa untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang sebenarnya dialami oleh Mbak Tania. Ini saya jelaskan sekali lagi ya. Itu nggak tahu. Intinya Mbak Tania itu menceritakan pengalamannya yang membuat Mbak Tania itu begitu kaget ketika dia tahu bahwa ternyata neneknya Mbah Karti, beliau ini adalah seorang dukun pelet dan juga dukun santet yang selama ini dia kenal neneknya itu sangat baik, sangat ramah, orangnya religius, tapi ternyata di belakang itu semua neneknya adalah orang yang ya bisa dibilang jahat sih, jahat terhadap korban-korban yang sudah pernah dia santet, walaupun memang itu permintaan dari orang-orang tertentu, orang-orang yang jahat. Tapi ya biar bagaimanapun Mbah Karti ini ya sebagai perantara ya tetap ikut apa ya digolongkan orang yang jahat. Dan Mbak Tania sangat sedih mengetahui itu. Dan setelah itu ketika Mbak Tania mengajak Mbah Karti untuk tinggal bareng di kota, Mbah Karti ini tetap saja menolak dan tidak mau.
dan lebih memilih untuk tinggal walaupun seorang diri di kampungnya, di rumahnya sendiri, tanpa ada seorang pun yang memperdulikan bagaimana kesehatannya, bagaimana kehidupannya. Nah, hal itu memang sengaja dilakukan sama Mbak Tania. Kenapa Mbak Tania ngajak hidup bareng di kota, tinggal bareng ya untuk agar neneknya tidak melakukan praktek perdukunan lagi. Tapi ya mau gimana lagi, wong neneknya juga nggak mau kan, mau dipaksa juga malah yang ada nanti malah jadi hubungan mereka jadi nggak harmonis. Dan juga menurut Mbak Tania apa yang dilakukan sama neneknya Mbak Karti itu juga sangat melanggar norma-norma agama gitu loh. Dan memang selain melanggar juga memang sangat dilarang oleh agama kita gitu kan, Muslim gitu, Islam. Dan saya rasa juga semua agama, semua keyakinan juga melarang hal itu, perbuatan yang tidak baik, apalagi kok sampai mencelakai orang lain ya, seperti contoh santet, pelet dan lain sebagainya. Itu pasti agama apapun melarang itu. Nah, tapi sayangnya itu semua nggak berlangsung lama. Maksudnya nggak berlangsung lama di sini, Mbah Karti yang sebelumnya baik-baik saja ketika Mbak Tania ini balik lagi ke kota. Waktu itu Mbah Karti tiba-tiba sakit keras dan karena sudah tidak bisa tertolong, akhirnya Mbah Karti menghembuskan nafas terakhirnya alias mati, meninggal dunia, tewas. Dan keadaannya Mbah Karti ketika tewas meninggal dunia itu sangat memprihatinkan karena beliau ini seorang nenek tua, hidup sebatang kara, seorang diri, tinggal di rumah, nggak ada yang nemenin. Dan itu meninggalnya pun nggak ada yang tahu. Tiba-tiba itu para tetangganya itu kayak mencium kayak aroma yang kayak sedikit agak busuk, kayak bau bangkai gitu loh. Dan itu bersumber dari dalam rumahnya Mbah Karti. Nah, ketika warga penasaran, Mbah Kartinya juga sepertinya beberapa hari ini nggak kelihatan, akhirnya warga manggil-manggil tuh. Ketika dipanggil-panggil nggak ada yang nyautin. Dan ketika warga berembuk dan mendobrak pintu rumahnya Mbah Karti, warga masuk dan ternyata warga ini mendapati Mbah Karti sudah tidak bernyawa alias meninggal di dalam kamarnya. Dan ketika ditemukan jenazahnya Mbah Karti itu, kondisi tubuhnya itu udah mulai membiru, bengkak dan hampir busuk. Nah, itu sehingga mengeluarkan bau atau aroma yang menyengat. Dan itu sangat memprihatinkan dan mengenaskan. Ya karena matinya nggak ada yang nungguin, jadi nggak ada yang tahu. Nah, itu Mbak Tani yang dapat kabar maksudnya dari salah seorang warga yang memang kenal dengan Mbak Tania, yang biasa Mbak Tania ini ngirimin duit gitu loh. Biasa ngirimin duit bulanan buat neneknya kan dikirimnya ke salah seorang warga yang dipercaya sama Mbak Tania. Nah, itu yang ngasih kabar. Mbak Tania kaget dong, dia sedih, dia nangis. Dan saat itu Mbak Tania udah nggak punya siapa-siapa lagi. Karena keluarga yang dia punya cuma Mbah Karti doang, neneknya. Orang tuanya udah meninggal, Mbak Tania juga anak tunggal. Nah, yang dia punya neneknya Mbak Karti. Nah, Mbak Kartinya pun ikut meninggal, udah nggak punya siapa-siapa. Dan Mbak Tania pun ya akhirnya hidup sebatang kara pada saat itu. Dan semua hal tentang Mbah Karti, neneknya Mbak Tania itu nggak ada yang bisa dilupakan satupun di dalam ingatannya Mbak Tania. Dan sampai sekarang Mbak Tania ini udah menikah dan alhamdulillah udah punya 2 orang anak. Mbak Tania itu tetap saja masih mengingat kenangan-kenangan indah bersama neneknya ketika dia dulu masih kecil, ketika orang tuanya masih ada, ketika masih sering berkunjung, menginap di rumah neneknya pada saat orang tuanya masih ada, sampai terakhir dia menginap mengalami peristiwa yang sangat menyeramkan itu. Masih ingat dengan detail seperti apa kejadiannya, semuanya itu masih tertanam di dalam ingatannya Mbak Tania. Dan kata Mbak Tania seperti ini lho teman-teman. Dan dengan dibagikannya cerita ini, semoga bisa sedikit mengobati rasa rindunya si Mbak Tania terhadap beliau, Mbah Karti. Ya, meskipun cerita ini bukan cerita yang menyenangkan. Di sini ceritanya cerita yang pilu, yang sedih, menyeramkan, dan juga mengenaskan bahkan tragis. Ya, tapi kata Mbak Tania nggak apa-apa. Di sini kan karena ada yang menceritakan, siapa tahu nanti ada orang yang kasihan, terus ya minimal nggak akan semua orang benci dong, pasti ada orang yang tetap iba kasihan dan ikut mendoakan almarhumah Mbah Karti ini, walaupun memang semasa hidupnya sempat melakukan praktek perdukunan dan itu tidak dibenarkan, sangat-sangat tidak dibenarkan. Tapi ya kita kembalikan lagi sama Allah Subhanahu wa taala yang sejatinya antara yang bisa menghukumi atau memvonis seseorang itu bukan kita manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta segala sesuatunya. Ini sedikit tambahan dari Mbak Tania ya lur teman-teman. Jadi ternyata sampai sekarang, sampai saat ini, sampai kisahnya ini dibagikan, itu Mbak Tania masih sering walaupun di dalam mimpinya, kadang-kadang dalam keadaan terjaga, setengah sadar dan nggak sadar, dan bahkan ketika dalam keadaan sadar, itu masih sering ditemuin sama Mbah Karti. Ya mungkin karena ilmu kebatinan yang pernah
dimiliki oleh Mbak Karti, sehingga ya nggak ada orang mati yang balik lagi sih. Mungkin itu ya jin atau korin lah semacamnya, itu masih suka kayak datang nemuin Mbak Tania. Dan termasuk kisah ini pun Mbak Tania mendapatkan izin untuk membagikan itu ya dari neneknya sendiri, Mbak Karti. Intinya kayak masih berinteraksi gitu loh, ngobrol. Jadi Mbak Tania sempat ngomong, Mbah, misalkan ceritanya ini dibagikan, jadi tujuannya itu biar nanti orang-orang itu mendapatkan pelajaran dan jangan melakukan praktek perdukunan yang seperti Mbah lakukan. Jadi kita sebut saja arwah ya, walaupun sebenarnya bukan arwah dari Mbah Karti, karena nggak ada orang yang mati hidup lagi atau datang ke alam dunia dan menampakkan dirinya, nggak ada. Itu jin, itu korin. Tapi biar gampang arwah aja. Nah, jadi arwahnya Mbah Karti itu juga setuju. Jadi malah berpesan bahwa jangan pernah ikuti jejaknya Mbah Karti. Itu jalan yang salah. Sebenarnya ilmu yang dimiliki oleh Mbak Karti itu sebenarnya bisa digunakan sebagai sesuatu yang bermanfaat, asal kita dalam penggunaannya itu dengan cara yang benar. Kita bisa memilih ini yang benar mana, yang salah mana. Cuma di sini ilmu yang dimiliki Mbak Karti beliau gunakan dengan cara atau jalan yang salah, menolong orang-orang yang sesat ketika ingin mencelakai orang lain dengan mengirim santet, pelet, dan lain sebagainya. Itu hanya pilihan, kata Mbah Karti seperti itu. Monggo silahkan, nggak apa-apa. Yang mudah-mudahan dengan kisahnya, ceritanya jangan ada yang niru, tapi justru malah tersadarkan bahwa sesungguhnya pelet, santet, teluh, sihir, modong, dan lain sebagainya itu adalah perbuatan yang sangat-sangat salah dan dilarang oleh agama. Itu pesannya seperti itu. Jadi ya apa ya, kita ambil pelajarannya aja, hikmahnya, karena memang di sini juga ada pelajaran yang bermakna kalau menurut saya. Dan seperti itulah Lur, kira-kira kisah nyata yang dialami oleh narasumber kita Mbak Tania tentang kematian neneknya, yaitu Mbak Karti, yang dulu pernah melakukan praktek perdukunan. Semoga dari cerita ini kita semua bisa mengambil contoh pelajaran, manfaat, dan juga hikmahnya. Saya mohon maaf apabila dalam saya bercerita ada tutur kata saya banyak malah yang salah, yang bertele-tele, berbelit-belit, panjang lebar, kurang bisa dipahami, diterima, dan tersampaikan ke kalian semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena itu memang benar-benar murni kebodohan dan kelemahan dari saya pribadi. Tapi kalau misalkan ada yang bisa diambil contoh pelajaran, hikmahnya, itu datangnya dari Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Yang pada intinya kalian ambil yang positif aja, yang negatif kalian buang jauh-jauh. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan buat kalian, makasih banget yang udah nonton video terus dengerin cerita ini sampai selesai. Saya ucapin makasih banget. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan yang sehat selalu. Saya doakan tulus dari dalam hati saya. Nah, baiklah Lur, teman-teman semuanya, sekian dari saya pamit. Sampai jumpa lagi di video-video dan juga cerita-cerita misteri berikutnya. Saya Misbah Mutharun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.